Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang terluka akibat kebakaran tangki bahan bakar minyak di SPBU daerah Cianjur. Tebing longsor tutup Jalan Nasional Majalengka Kuningan selama 12 jam. Damkar kembali beraksi, kali ini menolong bayi yang jarinya terjepit engsel pintu. Usai diguyur hujan 3 jam lebih, tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup Jalan Nasional Penghubung Majalengka Kuningan. Proses evakuasi memakan waktu 12 jam sehingga pengguna jalan harus mencari jalan alternatif. Inilah penampakan dari longsor tebing setinggi 30 meter yang terjadi di kawasan Cikijing, Majalengka. Akibatnya, Jalan Nasional Penghubung Majalengka Kuningan tertutup. Kamis pagi, alat berat baru dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor setebal 1,5 meter yang menutup jalan sepanjang 10 meter. Dari tadi malam, jam 19.00 kita sudah mulai bergerak dan kita pun melaporkan, tembuskan ke PUPR nasional atau pusat. Ya. Kemudian tadi malam sekitar pukul 1 lebih pagi dini hari, alat berat sudah dikirimkan ke sini dan alhasil alhamdulillah hari ini sudah bisa material sudah bisa dikepinggirkan. Kemudian jalan utama sudah bisa dipakai lagi secara bertahap dan masih dalam tahap pembersihan. Dampak tertutupnya jalan nasional, arus lalu lintas terputus selama 12 jam. Pengguna jalan harus menggunakan jalur alternatif Cipandung-Cipulus. Longsor pada Rabu malam terjadi usai Majalengka diguyur hujan selama 3 jam lebih. Pengguna jalan diimbau waspada karena jalur Majalengka Kuningan via Cikijing ini masuk zona merah rawan longsor. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Banjir pasang air laut atau ROP seolah jadi lagu lama bagi warga pesisir pantai Eretan Kulon Indramayu. Sejak awal tahun, ROP menggenangi jalan dan rumah mereka. Meski mengganggu aktivitas warga, belum ada bantuan dan penanganan dari pemerintah. Menerjang banjir pasang air laut atau ROP sudah jadi makanan sehari-hari warga di pesisir pantai Eretan Kulon, Kecamatan Kadanghaur, Indramayu. Jalan penghubung desa yang menuju Pantura ini seolah tak lengkap jika tak tergenang ROP. Banjir yang datang di kala terang dan gelap telah merendam jalan hingga permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Bagi warga, pemandangan ini sudah umum, bahkan sudah terjadi sejak awal tahun. Jika bisa mengeluh, warga sudah lelah dengan kondisi ini. Kendaraan kerap mogok karena dipaksa menerjang banjir. Belum lagi perabotan rumah rusak. Ujung-ujungnya warga tidak bisa produktif beraktivitas. Sering kayak gini. Oh, tiap hari? Tiap hari. Dalam waktu bulan Januari ini udah berapa kali, Pak? Ya tiap hari aja. Oh, sampai hampir tiap hari. Kalau nggak malam pagi. Terganggu nggak Pak dengan adanya banjirop kayak gini, Pak? Ya terganggu lah Pak. Biasa langganan. Langganan. Ya. Selama ini udah ada bantuan belum, Mas? Belum ada. Belum ada. Selama ini mengungsi apa gimana? Masih bertahan. Masih bertahan. Ya. Kenapa bertahan, Mas? Ya karena ya di sini sih kebutuhannya. Di nafkahnya juga di sini. Meski sudah terjadi sejak awal tahun, warga belum tersentuh bantuan. Mereka hanya bisa bertahan untuk menjaga harta bendanya. Tak banyak yang dipinta, cukup membangun tanggul penahan ombak di bibir pantai agar ROP tahun ini tak lagi mengganggu hari-hari ke depan. Marulia Bibi melaporkan dari Indramayu. Rumah hunian sementara atau huntara bagi korban banjir dan longsor di Sukabumi dibangun anggota marinir. Pendanaan pembangunan rumah dibantu anggota IOF atau Indonesia Off-Road Federation Pengcap Sukabumi dan Ikatan Notaris Jawa Barat.
Beberapa keluarga korban bencana banjir dan longsor di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, belum memiliki tempat tinggal yang layak. Inilah yang dibantu anggota marinir IOF Pengcap Sukabumi dan Ikatan Notaris Jawa Barat yang membangun hunian sementara atau huntara. Bangunan dari baja ringan dan triplek ini sudah melalui uji coba sehingga dianggap aman bagi penghuni untuk sementara sebelum dibangunkan hunian yang tetap. Dan untuk dananya yaitu berasal dari donasi dari Ikatan Notaris Indonesia bekerjasama dengan IOF. Untuk rencana pembangunan rumah hunian sementara ini, saat ini baru kita laksanakan bekerjasama dengan IOF dan Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 9 unit. Ini adalah yang ketiga kali. Yang kedua kita bangunkan di Kecamatan Purabaya dengan 2 lokasi, yaitu lokasi Desa Citamiang dan lokasi Desa Neglasari. Selain pembangunan huntara, rencananya juga akan melakukan pembersihan pantai di Pantai Ujung Gendeng. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang balita harus mencari bantuan ke tim damkar untuk melepaskan jari tangannya yang menempel pada engsel pintu. Perbuatan iseng ini akhirnya harus ditangani dengan menggerinda engsel pintu pada jari sang balita. Dalam gendongan sang ayah, seorang balita dibawa ke markas pemadam kebakaran di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Bantuan tim damkar kali ini diharapkan bukan untuk memadamkan api, namun untuk membantu melepaskan engsel pintu yang menempel di salah satu jari seorang balita. Dengan menggunakan alat potong gerinda dan air, petugas damkar bekerja berhati-hati agar tak mengenai jari sang balita. Proses pemotongan berjalan selama 15 menit dengan tangis balita yang tak kunjung henti. Kita untuk menyelamatkan masyarakat, alhamdulillah dengan waktu 15 menit kita bisa membuang kunci dari tangannya. Alhamdulillah terus selamat. Sang ayah bercerita, awalnya anaknya bermain pintu dan masukkan jari tengah ke engsel pintu yang kemudian menempel pada jari sang balita. Ini sama saudara, terus anak saya tuh pegang-pegang pintu kunci itu, pas mau diangkat dimasukin gitu, dikeluarin nggak bisa, jadi sama tetangga dibongkar itu pintunya, langsung pintunya dirusakin gitu, langsung dibawa ke sini, nggak ada lagi, yang paling utama yang di sini gitu, pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Udah berapa lama itu? Ya, peristiwa ini hendaknya dijadikan pelajaran agar orang tua tidak lengah dalam mengawasi anaknya saat bermain. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Masih pada kerja pemadam kebakaran yang bukan hanya bertugas memadamkan api. Kali ini petugas damkar Cilengsi Bogor membantu mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter yang berada di atap rumah warga. Dengan penuh kehati-hatian, tongkat penjepit digunakan petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular sanca. Ular yang panjang ini bersarang di atap salah satu rumah warga di Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tim damkar sektor Cilengsi sempat kewalahan lantaran ular sanca memberikan perlawanan. Untuk evakuasi kita menggunakan grepsik ya, karena kita tinggal dicabut aja pakai alat tersebut, jadi mudah kita untuk evakuasi. Oke, sempat melawan nggak sih Bang pas saat evakuasi ular sendiri? Ular tersebut sempat melawan karena mungkin masih liar gitu ya, tapi anggota kami berhasil mengevakuasi ular tersebut. Ular sanca yang berhasil dievakuasi dibawa ke kantor damkar sektor Cilengsi untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Asep Sulhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.